Ada yang mulai tersingkir, ada yang diam-diam ingin pulang, dan ada satu nama yang bisa menjadi mimpi buruk bagi Tiongkok dan Jepang. Timnas Indonesia diam-diam bersiap meledak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, mengapa banyak pemain abroad malah menghangatkan bangku cadangan? Siapa sosok asing yang akan segera mengenakan seragam Garuda? Dan, benarkah timnas kita bisa membuat Jepang bertekuk lutut di Saitama? Semua akan terungkap dalam video ini. Menjadi pemain abroad adalah mimpi. Tapi tidak semua mimpi berakhir indah. Marcelino Ferdinand yang sempat dielu-elukan, kini hanya duduk manis di bangku cadangan KMSK Deinze dan Oxford United. Musim ini, 4 kali jadi cadangan. Selebihnya, tak masuk skuad sama sekali. Justin Hubner, bek tangguh Wolves U21, terancam tak naik kelas ke tim utama. Dari 24 laga musim ini, 11 kali tak masuk skuad, 2 kartu kuning, dan mulai dikabarkan akan mencari pelabuhan baru. Nathan Choyaon hanya dimainkan 3 kali di Swansea musim ini. Dan dari itu pun, cuma sekali sebagai starter. Nasibnya seperti dihantui bangku cadangan. Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos juga bernasib sama. Usia 30 tahun, 6 kali jadi starter, tapi 7 kali absen, 3 karena cedera. Terakhir, Eliano Rejders di PEC Zwolle, meski 18 kali masuk skuad, 15 diantaranya hanya duduk di bangku cadangan. Kini malah dirumorkan bakal hijrah ke klub Malaysia. Namun, di balik krisis menit bermain, ada kabar yang bisa membuat Tiongkok gemetar. Namanya Pascal Struij, pemain Leeds United yang baru saja membawa klubnya promosi ke Premier League. Berpostur 1,91 meter, bek tangguh ini sempat menolak Indonesia demi Belanda. Tapi nasib berkata lain, Belanda terlalu penuh dengan bakat. Impian membela De Oranje pun makin jauh. Dan kini, Patrick Kluivert disebut berhasil membujuknya. Ia terlihat duduk di bangku penonton saat Leeds menghadapi Oxford, bersebelahan langsung dengan Kluivert. Media Cina menyebut kehadiran Struij bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka. Cina butuh keajaiban jika Pascal bergabung dengan Indonesia, tulis salah satu artikel. Tapi, proses naturalisasinya masih penuh misteri. Lalu, benarkah Indonesia bisa tembus Piala Dunia? Jawabannya, bisa, meski nyaris mustahil. Indonesia kini ada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. 2 laga terakhir, lawan Cina, GBK, dan Jepang, Saitama. Berita baiknya, Jepang sudah lolos. Dengan 20 poin, posisi mereka tak tergoyahkan. Ini bisa jadi celah besar. Pelatih Jepang diperkirakan akan menurunkan banyak pemain cadangan saat lawan Indonesia. Kelvin Verdong bahkan menyebut, mereka, Jepang, sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang. Kalau Indonesia bisa menang atas Cina dan mencuri poin di Jepang, harapan ke ronde keempat terbuka. Bahkan bisa jadi tuan rumah ronde 4, asal poin kita bisa melewati UEA atau Irak. Tipis, tapi bukan mustahil. Ketika para pemain abroad mulai kehilangan tempatnya, timnas justru mendapat darah baru. Ketika Struij bersiap turun bersama Garuda. Dan ketika Jepang lengah, harapan itu muncul kembali. Akankah Indonesia mencetak sejarah di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena perjalanan timnas baru saja dimulai.